Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Apa kabar Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada? Kalau tidak keberatan bisa membuat di kolom YouTube yang ada. Jakarta hadir, Kalimantan, Tapanuli, dan berbagai tempat. Dengan senang hati saya menyapa Shalom bagi Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita mulai Menara Doa Pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi ini dengan mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, berkat baru. Terima kasih semalam kami bisa istirahat. Terima kasih juga seizin Tuhan ada masalah pencobaan yang kami alami. Kami tahu pencobaan bukan dari Tuhan, tapi seizin Tuhan membentuk kami supaya kami lebih rendah hati, lemah lembut, lebih mencari Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih memaknai hidup. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan sehari ini pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhanlah yang kami andalkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Lagi nyatakan kami sembah Yesus. Allah, ku sembah
Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, ucapkan syukur. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Terima kasih buat hari yang baru. Kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin sakit kami belum sembuh sempurna. Keuangan kami belum pulih. Rumah tangga kami belum pulih sepenuhnya. Apapun tantangan kami, penderitaan kami. Kami mau belajar bersyukur. Karena kami percaya Allah bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Buat kami bertahan dalam pencobaan. Kuat di tengah badai kehidupan. Tetap beriman dan percaya Tuhan sumber kemenangan kami. Kami dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Menguatkan kami. Meneguhkan iman kami. Dan menyadarkan kami bahwa kami adalah saksi Kristus. Dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi Kristus. Memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu subscribe, like, and share, and comment. Dengan Bapak Ibu men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pergunakanlah HP saudara menjadi alat pemberitaan firman Allah. Tuhan memberkati. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema perlihatkan Kristus melalui kualitas hidup. Perlihatkan Kristus melalui kualitas hidup. Tulis dalam kolom, saya mau menjadi saksi Kristus melalui cara hidupku. Menjadi saksi Kristus melalui cara hidup. Bukan karena banyak ibadah. Bukan karena sekolah teologi. Bukan karena aktivis gereja. Bukan karena banyak ayat yang ditahu atau doa yang panjang. Tetapi lewat cara hidup kita. Yang lain, yang semuanya saya sebutkan tadi itu media. Tapi ujungnya hidup kita berubah. Hidup kita menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi saksi dunia. Saksi Kristus di dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ayat ini adalah bangsa-bangsa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Yahudi yang sudah bertobat, yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka mengalami aniaya dan mereka mengalami sporadis terpencar ke berbagai daerah. Mereka ada yang pergi ke Pontus, Kapadokia, ada yang pergi ke Britinia, ada yang ke Asia Kecil, berbagai daerah. Mereka pergi merantau. Di dalam perantauan, di dalam mereka pergi ke berbagai daerah, firman Tuhan yang diingatkan kepada mereka, kenali siapa identitasmu. Engkau adalah imamat rajani dalam Kristus, milik Allah, umat yang kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Supaya mereka memperhatikan cara hidup mereka di perantauan. Dimanapun Bapak Ibu berada,
dimanapun saya berada, perhatikan cara hidupmu menjadi kesaksian. Cara hidupmu menggambarkan Kristus. Jadi orang melihat Kristus, orang melihat kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bekerja, kehidupan di dalam banyak hal yang kita bisa kerjakan. Tetapi tujuan daripada sebuah itu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Tunjukkan kualitas cara kerjamu di tempat pekerjaan. Cara hidupmu di dalam mendidik anak, di dalam membangun pernikahan, di dalam kehidupan sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Dunia lebih dahulu membaca hidup kita sebelum mendengar perkataan kita. Ingat, perkataan kita orang bisa lupakan, tapi perbuatan kita orang akan lihat, orang akan ingat lama. Kristen di zaman itu sering difitnah sebagai pemberontak. Bagaimana Petrus menjawab, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan balas menyerang. Mereka dianiaya. Tapi balaslah aniaya itu dengan kualitas hidup. Kita di negara Indonesia minoritas. Tapi di hadapan Tuhan kita mayoritas karena kita bersama Tuhan Allah yang hidup. Pencipta alam semesta. Jadi kita gak perlu merasa minder dengan minoritas kita. Ingat siapa bersama kita? Ada Allah bersama kita. Ada Tuhan bersama kita. Masalahnya adalah bagaimana kualitas hidup kita. Kualitas pekerjaan kita, kualitas di dalam berkeluarga, kualitas di dalam kepribadian kita. Tunjukkan kualitasmu dalam dunia kerja, di dalam keseharianmu, di dalam berumah tangga. Tunjukkan bahwa engkau adalah umat pilihan Allah, milik Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Imamat yang rajani itu berarti adalah kita adalah orang-orang yang disebut imam. Melayani Tuhan lewat pekerjaan. Tulis dalam kolom, saya mau melayani Tuhan melalui pekerjaan saya. Saya mau melayani Tuhan melalui pekerjaan saya. Jadi kita melayani Tuhan bukan hanya ibadah-ibadah di gereja atau di tempat-tempat lain. Tapi kita yang tidak kalah juga ibadah lewat pekerjaan. Jadi di hadapan Tuhan pekerjaan itu juga ibadah. Kita sering kali memisahkan, oh hari Minggu saya ke gereja ini ibadah. Oh Senin saya pergi ke kantor ini pekerjaan dunia. Tidak, di hadapan Tuhan itu pun ibadah. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan, lewat keluargamu, mendidik anakmu. Sebagai ibu rumah tangga, engkau tidak perlu kecil hati, di hadapan Tuhan itu besar. Bagaimana Maria membesarkan Yesus mulai dari bayi. Bagaimana ibu membesarkan anak-anakmu, itu juga adalah memuliakan Tuhan yang sama nilainya dengan saya khotbah di gereja. Dengan seseorang yang kerja di kantor. Bagaimana Petrus menjawab? Bukan dengan demonstrasi kita menjawab aniaya itu. Tapi dengan kualitas kerja kita. Kualitas cara hidup kita. Bukan dengan balas menyerang, tetapi dengan kehidupan yang tidak terbantahkan. Karakter kita menjadi apologetika. Apologetika artinya adalah kita menyaksikan iman Kristiani kita. Lewat pekerjaan kita. Tidak harus berdebat dengan orang lain. Bahkan saya belajar menghindari debat dengan banyak orang. Berargumentasi atau mungkin beda pendapat masalah pandangan agama. Boleh, tapi tidak boleh sampai berdebat, menyerang agama lain dan sampai merendahkan agama lain. Tidak baik. Merendahkan gereja lain tidak baik. Berapologetlah dengan baik, dengan benar. Terutama berapologet lewat karakter hidup. Lewat cara hidup kita orang mengenal iman kita. Siapa Tuhan yang kita sembah. Kesaksian terbesar bukan ketika kita berkata, saya orang Kristen. Tetapi ketika orang lain berkata, saya tahu dia Kristen dari cara hidupnya. Tulis dalam kolom, dari cara hidup saya, orang tahu saya Kristen. Tulis dalam kolom, dari cara hidup saya, orang tahu saya Kristen. Dari cara saya ngomong, orang tahu saya Kristen. Dari saya meresponi amarah orang, mereka tahu saya Kristen. Dari cara saya memberi, menolong, mereka tahu saya Kristen. Mengampuni, mereka tahu saya Kristen. Dari cara kerjamu, dari caramu menikah,
caramu mendidik anak, caramu hidup, orang tahu engkau Kristen. Bahkan caramu marah, orang tahu engkau Kristen. Bukan berarti orang Kristen gak bisa marah, tapi etika marah tidak menyalahi Alkitab. Marah karena kasih, menegur, tidak menyerang, mengingatkan dengan kasih. Musuh-musuh Daniel ingin menjatuhkannya. Tetapi mereka berkata, kami tidak mendapat alasan apapun terhadap Daniel. Daniel 6 ayat yang kelima. Mengapa? Karena integritasnya lebih kuat daripada fitnah. Dia hidup di dalam kebenaran dalam bekerja. Orang mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkannya. Tetapi tidak satupun kesalahan. Kecuali dia berdoa 3 kali sehari kepada Allah yang hidup. Dia tidak ada kesalahan. Dia ada-adakan kesalahan, padahal itu tidak kesalahan. Karena dia menyembah Allah yang hidup. Tapi dia berintegritas di dalam pekerjaannya. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tidak ada kesalahan dia di dalam bekerja. Kemudian dipersoalkan masalah ibadahnya kepada Allah yang hidup. Dihadapi. Lihat dalam ujian imannya dia masuk dalam gua singa. Tapi dia tidak dimakan. Kenapa? Tuhan bekerja, Tuhan dipermuliakan. Titus 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Teladan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jaga cara hidupmu. Mulai dari bangun pagi, siang, sore, malam. Tidak ada celah. Tidak ada orang yang akan menjatuhkan engkau. Karena cara hidupmu sesuai dengan firman Allah. Orang boleh tidak senang padamu. Orang boleh memfitnah, menggosipmu. Tapi integritasmu menjadi jawaban kepada orang-orang itu semuanya. Orang benar tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela orang benar. Allah akan menyertai orang benar. Jaga hidupmu, cara hidupmu, cara kata-katamu. Caramu hidup dari bangun pagi sampai malam tidur. 24 jam sehari, atur dengan tepat. Olah dengan baik. Saya percaya, kita bukan hanya bisa ibadah, bernyanyi, berdoa. Tapi kualitas hidup kita, itu jawaban bagi setiap orang yang mau menyerang kita. Bagi orang yang ingin menjatuhkan kita, jawabannya adalah integritas hidup. Cara hidup. Saya sebagai pendeta, ada orang gak suka sama saya. Ada orang mengejek, memfitnah saya tahu. Tapi saya tidak responi mereka. Saya tidak mau reaktif. Saya balas dengan kualitas hidup saya. Kualitas pernikahan saya. Kualitas saya sebagai suami. Kualitas saya sebagai ayah. Sebagai pemimpin. Kualitas hidup saya. Integritas hidup saya. Jawaban bagi mereka. Jadi saya tidak perlu berdebat. Saudara gak perlu berdebat. Gak perlu mengejar orang yang menyerangmu. Tunjukkan kualitasmu. Teruslah bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bahwa kami diingatkan menunjukkan kualitas hidup. Sebagai umat pilihan Allah. Milik Allah. Imamat rajani umat yang kudus. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Supaya kami menjaga cara hidup kami. Kami tidak perlu sakit hati dengan orang yang menggosip, memfitnah, menyerang kami. Kami akan menjawab dengan integritas hidup kami. Dengan cara hidup kami. Dengan kualitas kerja kami. Kualitas kami hidup. Itu jawaban bagi mereka. Kami mau sibuk kepada hal-hal yang baik. Sibuk kepada pekerjaan Tuhan. Sibuk bertumbuh. Membangun karakter dalam Kristus. Talenta, potensi yang masih terkubur. Kami gali. Kami tidak punya waktu untuk gosip. Dan untuk membalas fitnah orang. Bahkan kami memberkati mereka yang menyakiti kami. Bapa di sorga, ingatkanlah semua umatmu yang mengikuti menara doa pagi. Supaya kami semua menjaga kualitas kerja kami dimanapun. Karena pekerjaan kami adalah ibadah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, angkat tangan kanan. Taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Dimanapun bagian tubuhmu yang sakit, diurapi Tuhan. Diangkat Tuhan sakit penyakitmu. Disembuhkan Tuhan engkau. Diberkati Tuhan obat, tenaga medis yang kau kunjungi. Oleh bilur-bilurnya, sakit penyakitmu diangkat. Kankermu semakin hilang. Saraf kejepit semakin normal. Bagian pencernaanmu normal. Alat gerakmu semakin kuat. Tuhan memberkati engkau. Tetap perkatakan iman. Perkatakan sehat, sembuh walaupun masih ada sakitnya. Tetap perkatakan aku sembuh, aku sehat. Oleh bilur-bilurnya, yakinlah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang tidak baik masalah keluarga. Pulihkanlah mereka. Kami berdoa juga bagi mereka masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan. Mereka yang mencari pekerjaan, ingin mendapat jodoh, mendapat keturunan. Ingin menjual rumah, menjual tanah, apapun yang mereka tulis di kolom-kolom yang ada di YouTube ini. Hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus, urapilah, jawablah kebutuhan mereka. Oleh kasih karunia-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu, menyertai melindungi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan menyertai perjalananmu, memberkati pekerjaan tangan, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung, naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Dan bagikan link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu terlibat pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang ingin konseling di 0811 63 7347, hanya di chat saja. Jadwal saya sudah sangat amat padat. Saya berjuang ingin membalasnya. Bapak Ibu yang sudah menabur, memberkati pelayanan hamba Tuhan, kehidupan hamba Tuhan, di nomor rekening yang ada, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda. Bapak Ibu, ada pengumuman yang baru bahwa kita, tim saya membuka yang namanya sekolah keluarga. Sekolah keluarga ada secara online, on-site. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 itu 4 kali pertemuan, modul 2 4 kali pertemuan, modul 3 4 kali pertemuan. Sehingga Bapak Ibu dimampukan bagaimana membangun komunikasi yang sehat, terkoneksi, membangun relasi yang benar, merawat jiwa dalam pernikahan. Saudara boleh mendaftar melalui nomor WA saya yang saya sebutkan tadi. Dan setiap hari Senin kami ada webinar jam 19 WIB. Setiap hari Senin jam 19 WIB ada webinar gratis tentang keluarga. Banyak topik tentang keluarga. Nanti Bapak Ibu boleh hubungi saya akan kasih link yang ada kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa besok pagi. Shalom.